Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaston Putra dari Prodi PJKR kelas 5C. Di sini saya akan memenuhi tugas dari kegiatan asistensi mengajar, yaitu menjelaskan tentang makalah yang telah saya buat, yaitu tentang dinamika perilaku individu. Dosen pengampu Ibu Citra Islami MPD, mata kuliah bimbingan konseling. Sebelum jauh saya menjelaskan tentang pengertian dinamika perilaku individu, saya akan menjelaskan apa dari pengertian dinamika perilaku individu tersebut. Pengertian daripada dinamika perilaku individu adalah sekumpulan perilaku yang dimana dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, etika, kekuasaan, persuasi, dan genetika. Adapun aliran besarnya perilaku dinamika individu ada 5, diantaranya yang pertama yaitu perspektif biologi, yang kedua perspektif behaviorisme, yang ketiga perspektif kognitif, yang keempat perspektif psikoanalisis, dan yang kelima perspektif fenomenologi. Oke, yang pertama yaitu tadi tentang perspektif biologis, di mana perspektif biologis di sini merupakan pendekatan dinamika individu lebih ke psikologis yang menekankan pada seseorang atau peristiwa yang berlangsung dalam tubuh dan mempengaruhi yaitu perilaku, perasaan, dan pikiran seseorang. Di sini memunculkan fisiologi evolusi, yaitu suatu bidang fisiologi yang menekankan pada mekanisme kognisi. Teori di sini juga mempelajari perilaku genomik, mempertimbangkan bagaimana mempengaruhi perilaku sesama manusia. Yang kedua yaitu perspektif behaviorisme, di mana perspektif behaviorisme di sini keunggulannya yaitu sebagai aktivitas seperti berbicara, tertawa, dan menangis. Pada perspektif ini juga dilihat dari perilaku individu ketimbang pada otak, sistem, dan yang lainnya. Ini adalah analisis stimulus respon. Yang ketiga yaitu perspektif kognitif, di mana kognitif seseorang di sini sangat dibutuhkan untuk merespon daripada seseorang bila mana dicemooh atau orang tidak kenal dan langsung menyakitinya, seperti respon terhadap cemoohan tersebut, respon terhadap cemoohan orang yang menyakitinya, respon terhadap cemoohan orang yang tidak dikenal. Yang keempat yaitu perspektif psikoanalisis, di mana yang keempat di sini tokoh utamanya yaitu Sigmund Freud. Perspektif ini bahwa sebagian besar perilaku manusia berasal dari bawah sadar, maupun negatif maupun positif. Ia yakin bahwa manusia berperilaku itu didorong oleh insting yang sama seperti hewan. Dinamika perilaku ditentukan oleh ide, ego, superego merupakan insting atau naluri. Dan yang kelima yaitu perspektif fenomenologi, di mana fenomenologi di sini sering disebut dengan psikologi humanistik yang menekankan kepada kualitas yang membedakan antara manusia dan hewan, terutama dilihat dari sisi potensialnya. Perspektif di sini juga memandang kekuatan dan motif utama individual atau lebih kecenderungan ke arah pertumbuhan dan akuisisi diri. Dan yang kedua yang saya akan bahas yaitu tentang interaksi daripada individu dengan lingkungannya, di mana kita sebagai makhluk sosial harus bisa berinteraksi karena kita membutuhkan daripada bantuan orang lain. Yang pertama yang harus kita butuhkan, yang harus kita punya yaitu penyesuaian diri, di mana penyesuaian diri di sini bentuk interaksi yang didasarkan oleh adanya penerimaan atau saling mendekatkan diri. Dan yang kedua yaitu tentang penolakan, di mana penolakan di sini bermacam-macam, tetapi garis besarnya dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu perlawanan atau pelarian. Dan yang ketiga yaitu motivasi, di mana motivasi kita harus mempunyai kekuatan seseorang untuk menimbulkan tingkat presensi dan attentiveness-nya dalam melakukan sesuatu kegiatan baik yang bersumber dalam diri maupun dari orang lain.
Yang ketiga yaitu konteks studi psikologi, di mana konsep di sini kita harus berpegang teguh ke dalam teori Hegel dan teori humanistik. Oke, baik. Jadi yang tadi saya jelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dinamika perilaku individu itu sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh individu yang dipengaruhi oleh adat, sikap, nilai etika, kekuasaan, dan persuasi. Di situ juga terdapat 5 perspektif, yaitu perspektif individu, yaitu yang pertama ada perspektif biologi, yang kedua behaviorisme, yang ketiga kognitif, yang keempat psikoanalisis, yang kelima fenomenologi, dan ada berbagai macam interaksi dengan lingkungannya, yaitu ada persiapan, penyesuaian diri, penolakan, serta motivasi untuk selalu kita berkembang untuk lebih maju. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.